Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kenny Muntazaki, dan hari ini saya akan menjelaskan bagian pertama dari program yang telah kami buat sebelumnya, yaitu struktur data graph. Dalam program ini kami itu menggunakan struktur graph tidak berarah untuk memodelkan jaringan antar kota di Provinsi Jawa Timur. Graph ini mempresentasikan kota-kota dan hubungan antar kota dengan bobot berupa jarak kota dan kilometer. Graf ini dibuat melalui sebuah kelas yang bernama graph, yang terdiri dari 3 fungsi utama. Yang pertama adalah fungsi init yang berfungsi untuk menginisialisasi struktur data diksionari kosong untuk menyimpan nama-nama kota dan koneksinya. Lalu yang kedua adalah fungsi add vertex, yaitu untuk menambahkan kota baru ke yang kedua adalah fungsi add vertex, yaitu untuk menambahkan kota baru ke dalam graf jika belum ada. Lalu yang ketiga sekaligus yang terakhir adalah fungsi add edge, yang menghubungkan dua kota dan memberi nilai bobot berupa jarak. Karena graf ini nggak berarah, maka koneksi dibuat dua arah. Artinya jika Malang terhubung ke Lamongan sejauh semisal 4 km, maka Lamongan juga otomatis terhubung Malang dengan jarak yang sama. Lalu dalam program ini kami memasukkan total 10 kota di Jawa Timur, antara lain Malang, Lamongan, Sidoarjo, Probolinggo, Surabaya, Mojokerto, dan lain-lainnya. Kota-kota ini dihubungkan dengan beberapa rute dengan jarak mendekati kondisi geografis di dunia nyata. Sebagai contoh, Malang yang terhubung ke Sidoarjo, Lamongan terhubung ke Probolinggo, dan Sidoarjo ke Surabaya. Nah, setiap hubungan antar kota tersebut itu memiliki bobot berupa jarak antar kota, semisal 3 km, 6 km tergantung jalur yang digunakan. Graf ini merupakan dasar utama bagi perhitungan rute tercepat maupun rute optimal yang digunakan dalam algoritma Dijkstra dan TSP yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Dengan menggunakan graf, kita dapat memodelkan sistem jaringan kota secara efisien, fleksibel, dan siap digunakan untuk perhitungan yang lebih lanjut. Mungkin sekian saja penjelasan dari struktur data graf. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, oleh rekan-rekan saya, mengenai algoritma Dijkstra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Bagus Prasetyo dari kelas 2024B dari kelompok 8, ingin mempresentasikan tentang penjelasan tentang Dijkstra. Kita masuk ke VS Code-nya dulu. Nah, saya akan menjelaskan bagian kedua, yaitu algoritma Dijkstra. Dijkstra digunakan untuk mencari jalur tercepat dari kota asal ke kota tujuan berdasarkan bobot terkecil. Dalam fungsi Dijkstra, proses dilakukan dengan menggunakan priority queue ini dan heap atau heap ya sebenarnya. Nah, untuk mengambil kota dengan total jarak terkecil, langkah-langkahnya adalah: satu, mulai dari kota asal yang dari atas yang sudah dijelaskan, dari kota asal lalu jelajahi tetangganya. Yang kedua, simpan kota yang sudah dikunjungi. Yang ketiga, jika sudah sampai kota tujuan, program akan mengembalikan total jarak dan urutan kota yang telah dilewati. Output dari algoritma ini adalah jalur tercepat dalam bentuk urutan kota atau total jarak tempuh dalam satuan kilometer. Sebagai contoh, jika pengguna memilih Jakarta sebagai kota asal dan Surabaya sebagai kota tujuan, maka program akan mencari jalur tercepat berdasarkan semua kemungkinan yang tersedia di graf. Kita coba contohkan. Kita pilih rute tercepat Dijkstra. Nah, daftar kota yang tersedia. Masukkan kota asal dari Jakarta. Nah, Jakarta. Gak ada Jakarta ya? Sebentar. Kita coba Sidoarjo.
Sidoarjo. Nah, masukkan kota tujuan. Kota tujuan kita di Surabaya. Kita enter menghitung optimal dan selesai. Jadi total dari jaraknya itu ada 20 km. Tampilkan visual graph. Kita coba tampilkan grafnya. Sebentar. Nah, ini yang bagian warna merah. Kelihatan kan? Dari Sidoarjo ke Surabaya itu ada di 20 km. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikar Haq. Saya dari kelas 2024B dari kelompok 8 akan melanjutkan penjelasan bagian terakhir yaitu Traveling Salesman Problem atau disingkat TSP. TSP sendiri adalah masalah untuk mencari rute terbaik yang mengunjungi semua kota satu kali saja dengan total jarak yang paling pendek. Dalam fungsi TSP Brute Force, saya menggunakan metode Brute Force, yaitu mencoba semua kemungkinan urutan perjalanan antar kota, lalu memilih rute dengan cara paling kecil. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu ambil semua permutasi dari daftar kota, lalu menghitung total jarak untuk setiap permutasi, lalu selanjutnya itu menyimpan rute dengan cara paling kecil. Walaupun metode ini memerlukan waktu lama untuk kota yang banyak, tapi cocok digunakan dalam studi kasus dengan kota yang masih sedikit, seperti program ini yang hanya memiliki 10 kota. Output dari bagian ini adalah yaitu yang pertama rute optimal mengunjungi seluruh kota, lalu juga total jarak keliling semua kota satu kali. Nah, untuk demonstrasinya seperti ini. Jadi, saat kode sudah dijalankan, kita langsung memilih nomor 2, yaitu cari rute traveling salesman problem atau TSP. Lalu kita cari bagian Surabaya. Nah, di sini kita bisa untuk menampilkan visualisasi grafnya iya atau tidak. Saya tidak memilih untuk tidak menampilkan. Jadi, setelah dari outputnya yaitu seperti ini. Memasukkan kota awal yaitu Surabaya, lalu menganalisa dari 362.880 kemungkinan rute. Perhitungan selesai, lalu rute paling optimal yaitu Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, Malang, Jombang, Mojokerto, Lamongan, Gresik, hingga Bangkalan. Dengan total jarak yaitu 215 km dengan detail perjalanan yaitu seperti berikut. Kurang lebihnya itu adalah demo dari TSP. Jadi kesimpulan dari proyek ini adalah yang pertama yaitu pemodelan graf. Pemodelan graf sangat penting dalam menggambarkan hubungan antar kota, terutama ketika kita ingin mencari rute tercepat atau rute optimal untuk perjalanan. Lalu yang kedua yaitu ada algoritma Dijkstra. Bukti efektif dalam mencari jalur tercepat dari satu kota ke kota lainnya berdasarkan bobot terkecil yaitu jarak. Lalu yang ketiga yaitu ada algoritma TSP. Dengan metode brute force mampu mencari rute terbaik yang mengunjungi semua kota satu kali saja, meskipun memiliki kompleksitas yang tinggi dan hanya cocok untuk jumlah kota yang terbatas. Jadi melalui program ini kami mempraktikkan object graph, algoritma pencarian, serta pengolahan data dengan Python secara nyata dan aplikatif dalam konteks geografis dan transportasi. Semoga program ini bisa bermanfaat untuk pembelajaran dan pengembangannya bisa lebih lanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya perwakilan dari kelompok 8 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.